Halo warga intelektual sekalian. Guys, secara tiba-tiba penjaga rumah Febriansah atau mantan Jampidum yang sekutu kopret kemarin yang korup itu meninggoy guys. Penjaga rumah Febriansah meninggoy secara tiba-tiba. Wow. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa dia meninggoy? Apakah penjaga rumah Febriansah ini saksi kunci? Apakah dia terlibat? Apakah ini ditumbalkan? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa ya mengerikan gitu ya? Kalau saya perhatikan itu sangat mengerikan sekali kalau kita bekerja dengan orang pemerintah. Seperti Sambo misalnya ya. Kita bekerja dengan Sambo itu mengerikan sekali ya. Iya kan? Aduh, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah negara kita itu sudah dirasuki iblis gitu? Kenapa di negara kita tuh banyak kejadian-kejadian seperti ini? Sepertinya nyawa itu tidak berharga gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Dari awal muncul kasus daripada Febriansah ini, saya tuh udah banyak curiga guys ya. Ketika ditemukan barang bukti emas 74 kg dan uang ratusan miliar, tiba-tiba rumah daripada mantan Jampidum ini dijaga oleh tentara. Kan aneh. Seolah-olah tentara itu, ya nggak semuanya tapi disclaimer ya, tentara Konoha ya. Seolah-olah tentara di Konoha itu melindungi koruptor. Ngapain gitu? Ngapain rumah daripada Jampidum dijaga? Ngapain gitu? Kemudian ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang harus saya perhatikan. Kemudian nama artis juga ikut terseret gitu ya. Kemudian tiba-tiba dikabarkan dia cerai. Kenapa dia tiba-tiba cerai? Padahal dia kan dulunya punya istri orang Batak gitu. Ternyata istri daripada ex Jampidum ini orang Batak, ya, Boru Saragi. Boru ya Saragi ya kalau nggak salah namanya. Orang Simalungun ya, orang Batak Simalungun. Nah, kemudian selain itu tiba-tiba ya penjaga rumah Febriansah meninggal. Apakah ini saksi kunci gitu? Ini yang jadi pertanyaan besar. Kok tiba-tibanya banyak banget gitu ya? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi kalau saya perhatikan itu, bangsa kita itu sudah rusak. Emang udah rusak ya, dari dulu udah rusak sebenarnya. Rusaknya parah banget gitu ya. Jadi kita itu korupsinya itu gila banget guys. Kita masuk salah satu negara paling korup di dunia. Kenapa negara kita tuh masuk negara paling korup di dunia? Apa alasannya? Ya karena pejabat-pejabat kita itu korup gitu ya. Mereka mementingkan diri mereka sendiri gitu ya. Bayangkan ya, gaji daripada mantan Jampidum ini puluhan juta gitu ya. Sudah berkecukupan, sudah punya rumah dan sebagainya. Tapi tetap nggak cukup juga gitu. Mereka nggak kasihan dengan orang yang nggak punya rumah gitu ya. Orang yang nggak kesusahan dan sebagainya. Ini namanya mengkhianati gitu ya. Jadi kejadian-kejadian seperti ini bikin kita mengelus dada gitu ya. Padahal masih banyak orang yang gajinya sehari cuma 30.000 gitu. Ada banyak kuli bangunan ya. Aduh, bukan kuli bangunan. Ya orang yang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi kok bisa ya ada orang seperti ini? Nggak berkecukupan gitu ya. Emang hartanya mau dibawa mati gitu ya sampai segitu banyaknya. Dikorupsi lagi ya kan. Gila, luar biasa. Kenapa sih penegak hukum di Konoha itu seperti keparat gitu ya? Aparat jadi keparat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ini pertanyaan besar. Jadi biasanya negara yang religius ya, nggak semua tapi disclaimer on ya, koruptornya banyak guys. Kenapa negara yang religius itu banyak koruptornya? Yang mengatakan seperti ini bukan saya guys, tapi Karl Marx. Ya, disclaimer on ya, kalau mau marah jangan marah ke saya dong, ya. Marah ke Karl Marx. Karl Marx mengatakan seperti itu. Biasanya negara yang religius itu banyak koruptornya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena di negara religius itu mereka percaya sesuatu hal itu walaupun sesuatu hal itu nggak semua tapi disclaimer on ya. Ini sensitif ya. Nggak semua guys ya.
percaya sesuatu hal itu yang tidak masuk akal. Kenapa pejabat itu bisa korupsi? Apa alasannya? Kebanyakan mereka korupsi itu karena mereka nggak punya nggak punya kemampuan lain selain korupsi gitu. Ya walaupun jaksa emang itu bukan pekerjaan yang sulit sebenarnya. Zaman sekarang ini kan undang-undang kita bisa sudah akses di AI dan sebagainya gitu. Sudah dipermudah menggunakan AI gitu. Itu bukan pekerjaan yang paling susah gitu. Ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu sudah nggak peduli dengan yang namanya nilai kemanusiaan gitu, terutama pejabatnya. Nggak peduli lagi ya. Yang penting apa? Mementingkan dirinya sendiri gitu ya. Jadi di negara yang religius itu banyak koruptornya gitu. Ya. Kemudian di negara religius itu kita diajari ya waktu kecil itu, nak jangan korupsi ya, nanti kamu masuk neraka. Tapi kan koruptor itu kan nggak takut sama neraka. Mereka nggak peduli dengan neraka. Masyarakat di negara maju itu kalau menasihati anaknya itu, nak lu jangan korupsi ya, nanti lu ada konsekuensi, lu akan dipermalukan, lu akan dikata-katain, lu akan dapat ganjaran, ya lu punya konsekuensi yang sangat luar biasa gitu. Sehingga mereka takut korupsi. Konoha kan nggak seperti itu ya. Lu jangan korupsi ya, nah nanti kamu masuk neraka. Cuma itu doang, nggak ada konsekuensi di dunia. Ya mereka nggak takut lah. Ya nanti urusan belakangan, kalau ada neraka urusan belakangan. Mereka nggak takut neraka. Bahkan banyak koruptor nggak percaya dengan neraka, nggak percaya dengan neraka. Padahal mereka beragama guys. Ya, Febriansyah ini beragama, rajin ibadah, tapi kelakuannya macam setan. Aduh, gila banget. Ya, di Konoha itu korupsi gila-gilaan. Ya, sampai negara lain tuh heran dengan negara kita guys. Kok Konoha itu nggak bangkrut ya? Padahal korupsinya gila-gilaan. Sampai triliunan gitu. Gila banget ya. Kemudian yang jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Konoha akan bubar? Ya, cepat atau lambat Konoha akan bubar kalau banyak korupsi di Konoha. Siapa yang tahan juga ya kan korupsi gila-gilaan gitu. Enak banget ya. Kita bayar pajak mereka korupsi, enak banget ya. Ya, pasti banyak yang berontak dong ya. Pasti banyak yang menepalkan Konoha kalau seperti ini. Bukan saya suruh ya, tapi bayangkan mereka tuh hidupnya di AC, enak gitu ya. Angkat-angkat kaki, korupsi gitu. Tapi ada banyak buruh tani yang seharian nyangkol di sawah gitu ya. Dapatnya cuma 30.000 sehari, aduh. Miris banget ya. Ya Konoha bisa hancur guys, bisa hancur libur, bisa berantakan. Ya, bisa-bisa tahun 2030 Konoha sudah nggak ada lagi gitu. Ya mudah-mudahan jangan terjadi ya. Kalau seperti ini terus gitu. Kita sangat susah menemukan orang yang jujur zaman sekarang ini. Susah banget. Padahal kita beragama loh, religius. Justru kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, saya tidak nyuruh yang video untuk tidak beragama. Justru negara yang paling toleransi, yang paling anti korup itu adalah negara-negara yang tidak peduli dengan agama. Ya sebenarnya bukan tidak peduli dengan agama ya, tapi mereka itu lebih ini guys ya. Kalau saya perhatikan, lebih punya spiritual gitu ya. Mereka tuh masih ada yang percaya dengan Tuhan, tapi sebagian besar nggak percaya. Tapi mereka lebih ke konsekuensi sebenarnya, konsekuensi. Ya, karena Jepang itu kan dipengaruhi oleh semangat Bushido juga kan. Bushido itu kan itu nilai agama Shinto ya. Kemudian Confucianism ya, itu nilai agama daripada Confucius ya. Sebenarnya negara maju juga mereka tidak menolak yang namanya pesan-pesan dari agama ya. Jadi bukan berarti mereka benci agama, bukan. Kita aja salah menafsirkan gitu ya. Kemudian apakah cuman pejabatnya seperti itu? Enggak, rakyatnya juga seperti itu. Makanya tonton sampai habis ya. Warga Konoha itu masyarakat yang munafik, hipokrit. Biasanya masyarakat yang hipokrit atau munafik itu suka korupsi. Suka banget berbohong. Hipokrit, munafik ya. Munafik banget. Karena lain di mulut, lain di bibir ya, lain pula yang diucapkan. Jadi itu yang terjadi di Konoha kalau saya perhatikan.
Kalau warga Konoha itu jadi jampido, ya bisa aja korupsi kan, bisa aja lebih parah dari sini kan. Kita teriak-teriak hukum metong koruptor, tapi kita disogok, kita mau aja kan. Itu yang jadi permasalahannya. Gila, sampai kapan ini ya? Apakah kita perlu menepalkan? Kalau menurut keyakinan saya, 1000 kali kita menepalkan itu kayaknya nggak ada perubahan. Ya, kita mulai dari diri sendiri dulu deh ya. Kita coba dulu ya dari diri sendiri gitu ya, dari keluarga. Kalau nasihatin anak itu, nak jangan korupsi. Ya, nanti kamu dapat konsekuensi, kamu dihukum, dipermalukan, papa malu, mama malu gitu. Makan duit haram dan sebagainya. Harusnya seperti itu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kita akan berpihak di Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian videonya. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.